Sekali lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wa sahbihi wa mawala wa ala ahli baitihi wa ashabi rasulillah wa ba'd. Sungguh berbahagia sekali ketika kita di malam hari ini masuk insyaallah 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah sejak maghrib tadi. Alhamdulillah kita melaksanakan suatu amalan yang insyaallah kita nantikan dan mudah-mudahan membuahkan poin ibadah. Alhamdulillah, yaitu yang saya ingat pada kesempatan kali ini amalnya alhamdulillah kita mengamalkan silaturahmi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam tutur sabdanya yang indah, man ahabba ayyusallahu fi rizqihi wa yansalahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaq alaih. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim atau silaturahmi. Orang yang menyambungkan tali silaturahmi itu hadiahnya dari Allah itu adalah surga. Karena Allah melalui Rasulnya telah memberikan peringatan pada kita semua, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka orang yang bersilaturahmi saat ini dan juga di saat-saat yang lainnya, silaturahmi yang penuh berkah tentunya, itu insya Allah dijanjikan surga dan juga dilapangkan rezekinya pula, dipanjangkan umurnya pula insya Allah. Yang namanya lapang rezeki ya macam-macam. Ya alhamdulillah, mohon maaf walaupun dengan kesederhanaan kerjasama antara keluarga Abi dan juga keluarganya Asep, alhamdulillah seadanya beginilah yang ada Pak. Dan alhamdulillah pula rutinan kembali terselenggara setelah kemarin malam Jumat yang lalu kita di kediaman Pak Novi ya, diiringkan dengan backsound hujan. Alhamdulillah ya ada backsoundnya itu hujan. Nah, dan dengan izin Allah, karena memang saat itu belum ada yang ngambil, nah akhirnya Abilah yang mengambil alih ya untuk menerima bapak-bapak semuanya. Dan ternyata qadarullah, tidak ada yang kebetulan, ini disebutnya qadarullah ya, atau ketetapan Allah. Kalau orang hidupnya berkonsep kebetulan, aduh ini kebetulan nih pengajian di rumah Abi, rasanya gak niat kalau pakai kebetulan Pak. Dan konsep hidup kebetulan itu adalah konsep hidupnya luput. Itu pasti memiliki kebetulan terus pas-pasan. Nah ini jangan ya. Jadi semua harus terencana. Dan alhamdulillah ini qadarullah, sudah kehendak Allah kita dapat melangkahkan kaki ke sini. Tidaklah sebuah sehelai daun jatuh ke muka bumi melainkan atas kudrah iradahnya Allah atau qadarullah. Tidaklah nafas terhelakan, menghela nafas kita ini semua terjadi atas dasar kudrah iradah Allah atau qadarullah atau izin Allah. Coba sekarang bapak-bapak semua berhenti bernafas. Jangan lama-lama. 2 jam. Mati bapak sana. Ya. 2 jam. Tarik nafas, tahan 2 jam. Nah, pasti nggak akan sanggup. Semua Allah yang atur. Detak jantung. Bapak-bapak tidak usah repot-repot, kita semua mengatur jantung. Sekarang mau tidur, berhentikan dulu detaknya. Nanti besok kalau pas mau bangun, nyalakan lagi detaknya. Tidak usah begitu, tidak usah repot-repot. Ya. Semua sudah ada sinyalnya masing-masing. Seperti halnya sekarang ada yang sakit saudara kita, yaitu usuk. Dan itu kan ada sinyal dalam tubuh. Wah ini nggak boleh kena kipas angin. Nah berarti lagi kedinginan. Itu ada tanda-tanda bahwa sedang tidak sehat.
Sebab orang-orang pada kepanasan, termasuk aku juga kepanasan, makanya sekarang gamis ini gamis tangan pendek. Karena apa? Saking panasnya, baru pulang dari pergiling kan, lumayan panas dan panas di jalan. Nah, tapi sahabat kita yang sakit ini ternyata merasakan dingin. Berarti kan ada sesuatu yang tidak normal gitu ya. Ya alhamdulillah, makanya kita harus saling merasakan. Kalau ada sahabat kita yang memang kurang kuat berkipas, ya walaupun kita lagi kepanasan, ya jangan kenakan kipas itu sama dia. Ya, ini jangan disengajai misalnya. Doni sengaja ngimbusin kipas ke rusuk. Wah, jangan itu. Jangan gitu ya. Jadi jangan zalim sama orang itu. Kita harus belajar melatih diri untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah pelan-pelan. Ya. Nah, di sini silaturahmi, saling merasakan juga, saling merasakan. Kalau kita ini al-muslimu kan jasad wahid. Muslim itu dengan muslim yang lain adalah bagikan satu tubuh, satu jasad. Kalau satu terasa sakit, maka terasa semuanya. Istri saya, ya Umi ini sakitnya wasil, tapi terasa ke seluruh tubuh. Kecil sesuatu yang sakit itu, tapi terasa ke seluruh tubuh hingga merasakan pernah naik ambulan. Ya, seumur umur saya tuh paling paling jarang naik, belum mungkin seingat Abi itu dua kali naik ambulan. Yang pertama ada keponakan yang wafat, nah yang kedua pas Umi lagi kritis sakit, sehingga di dalam sepanjang jalan tadinya nggak bunyikan sirine. Nah ternyata karena Uminya kesakitan sekali, akhirnya terpaksa membunyikan sirine. Wing, wah pokoknya gawat. Kesannya seperti gawat, seperti kritis. Ya, padahal sakitnya itu kecil sesuatu yang sakitnya, tapi ternyata tidak bisa dianggap sepele. Nah itu semua terjadi atas dasar qadarullah. Dengan adanya silaturahim ini, maka mudah-mudahan ya ini juga qadarullah ya. Abi punya niatan bahwa ingin sekali mendoakan kesehatan istri supaya makin sehat lagi. Sekarang alhamdulillah sudah 3 hari ini istri saya bisa masak. Umi bisa masak alhamdulillah sudah 3 hari ini. Makanya waktu Umi sakit, ya saya bilang sama Hilman ini, Umi bagaimana caranya, pokoknya harus sehat. Makanya jangan disuruh apa-apa dulu. Yang tidak mungkin bisa kerja juga. Pokoknya kalau Umi sakit kiamat Kiamat kan apa? Tidak bisa masak. Tidak ada yang masak. Abi mana bisa masak gitu. Hilman paling goreng telur, ayam goreng, itu aja lah yang sebisa-bisa. Merebus mie, ya mie goreng juga, paling mungkin gitu aja, ya kan? Tapi kalau di tangan Umi, ya tahadut beni mah aja ini, walaupun hanya kentang balado, ya itu sudah enak juga itu, ya, sudah enak tuh, kentang disambelin itu enak tuh. Gimana tangan yang masak? Gitu, alhamdulillah ini qadarullah juga. Walaupun tunanetra, tapi bisa untuk meracik bumbu masakan dengan, ya alhamdulillah gitu. Kalau buat habis insya Allah, ya bukan apa-apa Pak. Banyak orang yang awam bahwa tunanetra ini tidak bisa masak. Nah ini, jangankan tunanetra zaman sekarang, perempuan awas, perempuan yang melihat saja, yang gadis-gadis atau yang mungkin ibu-ibu, masih banyak yang pesan-pesan GoFood. Masih banyak, dikit-dikit GoFood pesan. Nah, banyak yang begitu. Makanya salut lah itu kalau modal utama kalau bagi Abi ya, selain jelas ya paling utama solehah ya. Kalau paling wanita solehah, paling utama itu solehah. Tapi yang kedua yang tidak boleh ditinggalkan adalah namanya bisa masak. Karena kalau tidak bisa masak, siap-siaplah tidak akan ambil diri. Ya, kalau dia tidak bisa masak, sudahlah, lebih baik tidak sama-sama lagi. Kata orang, loh kok sepele banget Pi? Ya begitu, bukan masalah sepele. Karena memanjakan lidah itu penting. Suatu kebanggaan seorang suami ketika memiliki istri itu bisa masak. Apalagi dalam keadaan gelap matanya. Ini bisa masak Pak, alhamdulillah. Gimana gitu ngegorengnya, bagaimana meracik bumbu, apa bawangnya segala macam. Itulah qadarullah lagi, kekuasaan Allah di situ, ketetapannya sudah ada. Ya, hanya dengan merasakan, hanya dengan meraba, hanya dengan mencium, ya. Itu semua sudah ada takarannya, begini-begitunya, sudah ada. Dan itu hanya dijawabnya oleh perasaan seorang istri lah, yang ngerti tentang hal itu, yang bisa menjelaskan segala macamnya itu hanya istri. Makanya sering juga istri itu menjadi
guru tata boga yang mengajarkan masak bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak tunanetra. Nah, ya sekarang alhamdulillah dengan kepada Allah sudah bisa kembali pelan-pelan, sudah normal. Tadi juga sudah bisa pergi gitu kan ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah tadi itu sebetulnya pergi mengurusi ujian P3K. Dan memang ya mohon doanya juga dari bapak semuanya bahwa mudah-mudahan istri bisa lulus ujian P3K dan selamat hari guru ya, selamat hari guru. Serta memang perhatian pemerintah ini ke guru ini, terutama kalau perhatian orang kepada orang yang berilmu ya, itu kurang, berarti penghargaannya kepada ilmu itu sangat susah. Nah maka saya mengamanahkan kepada kita semua, selain kita menguatkan silaturahmi, juga kita menguatkan thalabul ilmi. Penting ilmu ini. Sekarang di sini ada alhamdulillah yang terhormat Pak D. Ustaz Rashid, juga ada Ketua Majelis Taklim ya, Pak Novin, dan juga segenap pengurus yang lain ya. Ada juga kesepuhan ini juga Pak Muryadi, alhamdulillah juga Yai tadi mimpin Yasin. Ini kalau tempat lain karena nggak ada yang bawa jadi nggak datang ini. Jadi ya ini harus dibawa-bawa juga ini penting ini. Ya. Alhamdulillah juga Abi bisa ini membawa Henry bareng-bareng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin lurus lah kita yang ada di sini, makin lempeng jalannya. Ya, makin istiqomah di jalan Allah. Ini penting saling mengingatkan. Hakikatnya persahabatan dalam silaturahmi itu adalah ketika kita dapat saling mengingatkan dalam kesabaran, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya. Kan ini dalam surah Al-Asr kita sudah biasa tahu ya, sudah sering baca surah itu. Surah yang langganan kita baca, apalagi kalau sholatnya pengen cepat, malah bacanya bisa senafas. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Senafas. Saking pengen cepatnya biasanya kita baca Al-Asr, tapi ternyata dalam makna. Orang kalau hidup tidak mau rugi, itu hanya 4 yang harus dilakukan. Hidup. Sesungguhnya manusia itu kan demi masa ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi itu 4 hal yang dia perbuat. Apa saja itu? Yang pertama, amanu, iman. Yang kedua, tidak lanjuti dengan wa'amilus sholih, amal soleh. Yang ketiga, tidak lanjuti lagi dengan saling menasihati dalam kebenaran, saling dakwah. Dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Itu yang paling penting. Hakikat suatu hubungan silaturahmi itu persahabatan seperti itu hakikatnya. Saling menasihati, mempunyai keimanan, memberikan amal soleh, itu yang paling penting. Ada di dalamnya misalnya cari dunia sampai dari pagi buta sampai malam buta. Tidak ada dalam Al-Quran dibegitukan. Ya, bukan berarti tidak boleh cari uang, bukan berarti tidak boleh untuk menjemput harta, rezeki, itu boleh. Tapi ingat, jangan lupakan, jangan lupa ya, 9 o'clock p.m. Jangan sampai kita itu tidak menjalankan kewajiban yang paling penting. Dalam Al-Quran juga dinyatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan bersegeralah kamu untuk mengejar kehidupan akhirat. Itu perintah yang paling awal. Segera kejar kehidupan akhirat itu. Bukan dunia dulu yang dikejar ya, tapi sebaliknya dunia nomor 2. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Jadi akhirat nomor 1, dunia nomor 2. Dalam doa kita kan suka berdoa apa? Doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba saya pengen kita berpikir aja. Mana yang lebih sering disebut? Dunia kah atau akhirat dalam doa itu?
atau seimbang? Kira-kira dalam doa tadi posisi dunia dengan akhirat itu seimbang atau lebih berat ke dunia atau lebih berat ke akhirat kira-kira? Nah, Pak, ada Pak Muryadi bilang seimbang. Ternyata begini Pak ya, mohon maaf. Ini Rabbana atina fid dunia satu ya. Ya Allah, curahkanlah kami kebaikan di dunia satu, dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kemudian curahkan juga kebaikan di akhirat. Nah, itu sudah satu-satu ya, sudah sesama ya. Dunia sekali, akhirat sekali ya kan. Terus yang terakhir waqina ada benar dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Neraka di mana adanya? Di dunia neraka. Di akhirat neraka itu. Jadi akhirat itu sudah dua satu sama dunia. Ya. Seperti misalnya Persib yang menang 2-1 misalnya. Ya, jadi tetap Persib yang menang. Ya, ibarat kata begitulah. Sekarang akhirat dengan dunia, akhirat 2-1. Tetap akhirat yang lebih harus dikejar daripada dunia. Tapi bukan berarti dunia tidak disebut. Dunia boleh dikejar, hanya jangan sampai saking sibuknya kita mengejar akhirat, mengejar dunia, malah akhirat itu yang semestinya wajib kita tidak kerjakan. Kita tidak melaksanakan kehidupan akhirat itu. Ya, mengejar persiapan bagaimana sih caranya? Kita mau tidur, Pak, mau tidur. Kan otomatis Bapak semua kalau mau tidur kan mesti ada persiapan sebelum tidur ya, Pak ya. Nah, misalnya apa Pak Muryadi? Persiapan sebelum tidur. Mau tidur nih. Ini misalnya kita mau tidur, Mas Uyut mau tidur. Spring bed ya kan. Spraynya juga bagus-bagus gitulah ya, yang apa namanya? Tidak bau ya kan. Ini mau tidur aja udah bau giler, kan enggak enak kan? Enggak pas gitu kan ya. Nah, terus jamu lagi. Ya, mau tidur gitu. Bukan yang mau lain-lain. Bukan mau ibadah suami istri dulu, ini mau tidur aja. Kan pengen yang enak. Selimutnya kan yang enak gitu kan. Pokoknya apa lagi? Kelambu ya, supaya melindungi dari nyamuk. Apalagi nyamuk di borang ini kan ganas-ganas ya kan. Sebesar nyamuk borang mantap. Nah, akhirnya ya pakai kelambu. Pokoknya gimana biar nyaman kan? Itu tidur di dunia begitu, pengen nyaman, pengen enak, supaya besok seger, mantap gitu pas bangunnya. Nah, coba sekarang kita mau tidur untuk tidur selamanya dalam waktu yang lama lah, meninggalkan dunia ini untuk yang selamanya. Apa persiapan kita untuk tidur itu? Sanggupkah kita menjadikan alam kubur kita ini seperti kamar pengantin? Nah itu, yang begitu harum, yang begitu indah, ya, yang tirainya juga bagus-bagus. Nah, sanggupkah kita menjadikan alam kubur kita seperti itu? Itu persiapan. Nah, sekarang kalau kita tidak meninggalkan sesuatu yang baik di dunia ini, manusia, kan ada peribahasa mengatakan kalau harimau mati meninggalkan belang, kemudian apalagi gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Meninggalkan GBI, yang orang itu. Nah, jadi itu kita harus meninggalkan amal yang benar. Meninggalkan amalnya. Amalnya apa? Amal soleh, apa amal salah? Kalau kita baru lahir, wah, itu kan pasti orang ketawa. Ya kan, karena lucu lihat anak itu kan, lihat bayi baru lahir kan lucu, imut-imut. Kalau udah tua amin. Nah, itu kita, aduh ya Allah. Bayangkan kalau kita pas lahir itu kan orang senang melihat kita itu, orang ketawa, kita yang nangis. Kecuali kalau orang pas lihat kita lahir malah kita halo, hai. Nah, itu orang jadi bingung nih, kenapa kok enggak nangis, dia tidak menjadi seperti halnya baik, malah halo hai begitu. Nah, berarti kelahiran kita digantikan orang. Nah, wafatnya kita disayangkan orang harusnya. Kita yang tersenyum ketika kita wafat, orang lain yang nangis, itu yang harus dibuat. Jangan sampai ketika si fulan, alhamdulillah si fulan sudah mati. Wah, waktu ada dia, mesin air hilang. Abi tinggal rumah 8 bulan, mesin air raib.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan balasan pada yang maling itu, cilok itu, ya. Itu mudah-mudahan lah Allah kasih kesadaran, balasnya kesadaran lah gitu maksud Abi, bukan mudah jelek, ya. Nah, itu coba kematian kita jangan sampai disyukuri orang. Tapi aduh alhamdulillahnya ini bulan sudah wafat. Semenjak bulan wafat, aduh ini kampung ini kok jadi terasa sepi gitu. Biasanya kan rame, ada yang tausiah, ada yang ngaji, makmurkan masjid, musola dan sebagainya. Kok semenjak si bulan wafat ini kok jadi kehilangan kami ini. Ya. Nah maka salah satu Abi itu ya ingin menyorot tausiah bukan untuk kesombongan, untuk bilang ya, kegiatan kita ini disorot bukan untuk kesombongan, bukan. Tapi semata-mata kalau sudah masuk ke ini tausiah Abi sudah masuk ke Yusuf, ya. Nah itu pasti ada peninggalan. Sekarang sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, kalau ngetik Abi Hilman ya sudah mudah, langsung keluar. Bagaimanapun apa bentuknya atau mungkin siapa orangnya, yang jelas Abi mesti keluar di situ. Sehingga tausiah-tausiah yang sudah disampaikan ini bisa awet. Ya orang lagu tahun 50-60 aja bisa keluar kalau masih gitu. Ya. Nah jadi sekarang kita yang harus dipikirkan sekarang ini, saat ini kita persiapan ya. Apa yang dia tinggalkan sesudah kita wafat ini, apa yang dia tinggalkan? Apakah kebaikan atau keburukan? Alhamdulillah. Ya, niatkan bahwa kita ini harus meninggalkan kebaikan. Niatkan kita ini harus misalnya tuh ada musola, ya musola Al-Falah di bawah binaan Pak Rashid. Ini seberapa besarnya kita membantu perjuangan di sana? Gimana kita itu membantu perjuangan beliau ini? Apa yang sudah kita tinggalkan ini dengan bercak-bercak tangan kita di musola itu umpamanya? Di majelis talim Al-Falahnya begini, kita sudah melakukan apa saja untuk majelis talim Al-Falah ini? Berlomba-lomba ya, fastabil khairat. Itu yang paling penting. Nah satu lagi yang ingin saya sampaikan, ini mungkin tambahan ya. Kalau umpamanya ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu akan diberitahu. Ketika mengucapkan salam, kan kalau misalnya Abi mengawali ya assalamualaikum gitu ya, itu kan ada alif lamnya, ada alifnya, alif lam asal, a-nya itu alif lam, disebutnya itu alif lam syamsiyah, alif lam tasdid, ya kan? Nah, kalau alif lam sukun kan qamariyah. Nah, ini syamsiyah. Nah, itu kalau pakai assalamualaikum berarti kan assalam ya. Nah, kemudian bagaimana kita kalau menjawabnya? Otomatis kalau bilangnya waalaikumsalam berarti kita menjawabnya lebih apa ya? Lebih sedikit. Karena tidak pakai alif lam lagi, waalaikumsalam. Jadi kalau Abi pakai, misalnya kalau Abi bilangnya assalamualaikum, tidak pakai a ya, assalamualaikum, baru mungkin jawabnya boleh waalaikumsalam. Tapi kalau misalnya pas Abi mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban yang pas untuk itu semua minimal sama ya. Kalau lebih bagus ya, ya minimal sama. Kalau Abi bilang assalamualaikum, maka jawabannya harus waalaikumsalam. Itu sunahnya. Waalaikumsalam. Karena ada mu-nya, mu dan salam itu ada alif lam. Assalamualaikum assalam. Jadi waalaikumsalam. Jadi kita berlomba minimal kalau dalam Al-Qur'an itu diterangkan kalau kita misalnya mengucapkan sesuatu penghormatan ya assalamualaikum penghormatan. Maka jawabannya harus sama. Waalaikumsalam. Minimal sama, minimal bukan harus sama, minimal sama. Yang lebih bagus lagi lebih baik. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau ketika assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita misalnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada lagi nanti yang menambahkan waridwan dan seterusnya. Jadi biasakan untuk kita memberikan yang terbaik. Termasuk nanti para infak, berikanlah sesuatu itu yang terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon banyak dimaafkan dan terutama banyak menyita waktu dari bapak-bapak sekalian. Sebenarnya kepandaian kami tidak punya, cuma hanya sekedar memberanikan diri saja sebagai seorang tunanetra berbicara. Dan
Sekali lagi mohon doanya bahwa insya Allah ya namanya juga Umi baru baik sakit ya, tentu juga harus menemani Abi di Jakarta. Ya, ada acara yang diselenggarakan oleh MUI Pusat, yaitu disertasi standarisasi dai MUI. Jadi dengan sesudah melakukan kegiatan tersebut, ya mudah-mudahan dakwah, khususnya dakwah yang sudah distandarisasi itu akan lebih berkembang dan akan lebih legal insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tugas dakwah itu bukan cuma tugas para ulama, bukan cuma tugas para ustadz, tapi kita semua. Ya. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairul jaza wa ahsan jaza wa khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak-bapak sekalian yang telah mendoakan kami, ya kesehatan kami. Ya, tadi juga ada Yusuf didoakan pula. Kemudian juga yang sudah wafat tadi Bapak Sugiono itu bapak saya, Pak. Bapak Sugiono bapak saya khususnya. Kemudian kalau Bapak Mariani Amir itu bapak istri, itu mertua. Dan itulah, kalau yang lain itu memang yang nitip doa saja. Tapi saya pada intinya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak semuanya mendoakan apa yang kami maksudkan, insyaallah. Amin. Karena saya diamanai untuk berdoa, maka marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Ala hadirin ya walikul yang kesalihan as'aluka ijabah barakatillahi Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan